Perkenalkan, nama saya Olivia Radila, Stambuk A40120143. Saya perwakilan dari kelompok 6 dan saya sebagai moderator. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk mempersiapkan dan memberikan materinya. Kepada kelompok saya persilahkan. Pengertian strategi belajar mengajar pendidikan jasmani. Menurut Supandi 1992 mengatakan bahwa strategi belajar mengajar pendidikan jasmani merupakan kegiatan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Tujuannya menciptakan kondisi dan kegiatan belajar yang memungkinkan murid lancar belajar dan mencapai sasaran belajar. Kegiatan itu antara lain memilih informasi yang bersifat verbal atau model lain yang seperti gerak yang akan disampaikan, menetapkan cara-cara pengarahan dan pembimbingan ke arah yang dikehendaki, dan terakhir menetapkan cara bagaimana menilai hasil belajar. Memilih dan menetapkan cara-cara pengarahan dan pembinaan itu pada dasarnya berurusan dengan metode pembelajaran yang dianggap sesuai dengan situasi dan tujuan pengajaran. Ruang lingkup strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Menurut Ega Trisna Rahayu, strategi pembelajaran pendidikan jasmani adalah satu
pemulihan materi. Maksudnya adalah materi merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan jasmani. Yang telah ditentukan 2 komunikasi tugas, di mana suatu jawaban atau respon dibangkitkan oleh suatu pesan yang diterima. 3 kemajuan materi. Maksudnya adalah untuk memperoleh kemajuan materi maka perlu dicari hambatan-hambatannya. 4. Umpan balik dan evaluasi. Maksudnya adalah untuk mengetahui tujuan pembelajaran pendidikan jasmani tercapai atau tidak. Fungsi strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Menurut Ega Trisna Rahayu, fungsi-fungsi strategi pendidikan jasmani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi berfungsi sebagai faktor determinan keberhasilan. Maksudnya strategi mempunyai kedudukan yang cukup menentukan terhadap keberhasilan proses belajar mengajar pendidikan jasmani. Yang kedua, strategi berfungsi sebagai peletak dasar kegiatan suatu proses belajar mengajar. Maksudnya, bagaimana proses belajar mengajar pendidikan jasmani tersebut berlaku sangat tergantung pada dasar-dasar yang diletakkan pada awal kegiatannya. Yang terakhir, strategi berfungsi sebagai patokan atau ukuran keberhasilan. Maksudnya, strategi dapat berperan sebagai acuan pelaksanaan dan menjadi patokan untuk menjalankan proses pengendalian bila terjadi penyimpangan. Dalam pembelajaran PJOK sendiri terdapat beberapa strategi pembelajaran yang sudah dikembangkan. Beberapa di antaranya adalah pengajaran interaktif atau interactive teaching, pengajaran berpangkalan atau station teaching, pengajaran sesama teman atau peer teaching, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, strategi pembelajaran sendiri atau self-instructional strategis, strategi kognitif atau kognitif strategis, dan pengajaran beregu atau team teaching.
Pengajaran interaktif teaching. Pengajaran interaktif mempunyai makna guru memberitahukan, menunjukkan atau mengarahkan sekelompok anak tentang apa yang harus dilakukan. Lalu siswa melakukannya dan guru mengevaluasi seberapa baik hal itu dilakukan dan mengembangkan isi pelajaran. Lebih jauh, guru mengontrol proses pengajaran. Biasanya seluruh kelas bekerja pada tugas yang sama atau dalam kerangka tugas yang sama. Bandingkan strategi ini dengan gaya komando. Keduanya memiliki perangkat ciri yang sama. Pengajaran berpangkalan. Pengajaran berpangkalan menata lingkungan sehingga dua atau lebih tugas bisa berlangsung dalam ruangan secara bersamaan. Biasanya, setiap tugas harus dilakukan dalam pangkalan yang berbeda dengan tugas lainnya. Sehingga setiap tugas memiliki pangkalan masing-masing. Siswa berputar dari satu pangkalan ke pangkalan lain. Kadang-kadang pengajaran berpangkalan ini disebut juga pengajaran tugas. Strategi ini dalam tataran gaya mengajar serupa dengan gaya latihan. Practice style. Selanjutnya ada pengajaran sesama teman atau peer teaching. Pengajaran sesama teman adalah strategi pengajaran yang mengalihkan tanggung jawab guru dalam fungsi pengajarannya kepada siswa. Strategi ini biasanya digunakan bersamaan dengan strategi lain, tetapi berharga untuk dieksplorasi secara terpisah. Strategi ini tidak jauh berbeda dengan gaya berbalasan atau reciprocal style. Dalam hal ini, siswa sendiri memberikan pengarahan kepada siswa lainnya. Bedanya dalam pengajaran sesama teman, siswa yang bertindak sebagai pengajar tidak hanya berhadapan dengan satu siswa, tetapi bisa dengan sekelompok siswa. Selanjutnya ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran kooperatif, sekelompok siswa diberi tugas pembelajaran atau proyek untuk diselesaikan oleh kelompoknya. Siswa dikelompokkan secara heterogen menurut faktor yang berbeda seperti kemampuan atau kebutuhan sosialnya. Keberhasilan kelompok dalam pembelajaran dinilai sesuai dengan seberapa baik mereka mampu menyelesaikan tugasnya, di samping dari cara mereka bekerja sama dengan yang lain. Strategi pembelajaran sendiri, self-instructional strategies. Strategi pembelajaran sendiri melibatkan program yang ditetapkan oleh siswa sendiri dan mengurangi peran guru sebagai penyampai informasi. Strategi pembelajaran sendiri menyadarkan diri sepenuhnya pada materi tertulis media dan prosedur evaluasi yang ditetapkan sebelumnya. Strategi ini dapat dipakai untuk memenuhi satu atau lebih, terkadang seluruhnya, fungsi pengajaran. 6. Strategi kognitif. Strategi kognitif adalah strategi pembelajaran yang dirancang untuk melibatkan siswa secara kognitif dalam isi pembelajaran melalui penyajian tugasnya. Strategi ini meliputi gaya pemecahan masalah, penemuan terbimbing, dan gaya lain yang memerlukan fungsi kognitif anak seperti pembelajaran penemuan inquiry learning. Semua model ini menggambarkan pendekatan yang melibatkan siswa dalam merumuskan respons sendiri tanpa meniru apa yang sudah diperlihatkan guru sebelumnya. Selanjutnya, pengajaran beregu atau team teaching. Pengajaran beregu adalah strategi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu orang guru yang bertanggung jawab untuk menyajikan pelajaran kepada sekelompok siswa. Ketika pelajaran pendidikan jasmani bersifat co-educational melibatkan siswa putra dan putri. Banyak pendidik melihat bahwa team teaching sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan baik putra maupun putri yang terkelompokkan secara heterogen dengan mendapat guru pria dan wanita di saat bersamaan. Sekian.
Baik, itu Baik, itulah tadi pembahasan hasil diskusi dari kelompok kami. Dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.